Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Syakura Khairunisa dari kelas 10 IPS 1. Di video sejarah ini, saya akan mempresentasikan materi tentang peradaban awal dunia, mulai dari Indonesia, Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Silakan disimak. Kita mulai dengan peradaban Indonesia. Peradaban Indonesia ini kita bisa bagi dari 5 bidang, yaitu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kepercayaan, pemerintahan, serta pertanian. Ilmu pengetahuan mula-mula muncul karena keinginan manusia untuk tidak bergantung pada alam sekitarnya. Maka muncullah yang namanya food producing atau bercocok tanam, yang sekarang dikenal dengan ilmu pertanian. Lalu muncul juga yang namanya ilmu astronomi yang membantu para petani menentukan waktu serta memperkirakan cuaca untuk bertani serta memanen, serta membantu para nelayan untuk menunjuk arah, seperti rasi bintang bidik selatan yang menunjuk arah selatan dan rasi bintang bidik utara yang menunjuk arah utara. Yang kedua, bidang teknologi. Perkembangan teknologi masyarakat Indonesia dimulai pada masa bercocok tanam. Titik kemajuan pada masa perundagian atau 10.000 tahun silam, yaitu teknik peleburan logam atau Eschi-Reverdure dan DeWalt. Pada saat itu, masyarakat juga mengenal teknik pembuatan perahu bercadik untuk mengunjungi pulau-pulau lain di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak sekali pulau. Serta untuk berdagang. Selain teknologi peleburan logam dan perahu bercadik, masyarakat Indonesia juga sudah mampu membuat bangunan monumental berukuran besar seperti punden berundak-undak. Yang ketiga, kepercayaan. Memasuki masa bercocok tanam, manusia mulai memiliki konsep kehidupan setelah kematian, atau konsep bahwa roh orang yang meninggal tidak ikut lenyap. Dengan demikian, penghormatan kepada kepala suku atau nenek moyang terus berlanjut dan diwujudkan dalam upacara-upacara keagamaan, persembahan, dan sebagainya. Serta dibuatnya bangunan-bangunan untuk upacara-upacara pemujaan seperti menhir, dolmen, sarkofagus, dan punden berundak. Yang keempat, pemerintahan. Adanya pemerintahan diperkirakan setelah manusia memilih untuk hidup menetap dan bercocok tanam di suatu kelompok atau masyarakat. Suatu kelompok masyarakat ini biasanya dipimpin oleh seorang kepala suku, di mana kepala suku ini adalah orang yang memiliki kelebihan fisik, spiritual, dan keahlian-keahlian dari manusia lainnya. Seorang kepala suku atau calon kepala suku haruslah orang yang berwibawa tanpa celah, kuat dalam fisik, cerdas dalam berpikir, dan rohanian dalam agamanya, yang nantinya sering disebut dengan primus inter pares. Dan yang terakhir itu adalah dalam bidang pertanian. Pada masa awal bercocok tanam, masyarakat awal Indonesia masih menggunakan sistem pertanian ladang atau berpindah-pindah atau disebut juga dengan huma. Dengan cara membuka lahan agar dapat ditanami dan meninggalkan tempat tersebut bila tanahnya tidak subur lagi. Namun, seiring berkembangnya jumlah penduduk dan lahan hutan yang mengecil, mereka beralih untuk menetap dan mempertahankan kesuburan tanah dengan pemupukan. Yang kedua, peradaban awal Asia. Peradaban awal Asia dibagi menjadi 3, yaitu peradaban India yang berada di lembah sungai Indus, peradaban Cina yang berada di lembah sungai Huanghe, dan peradaban Mesopotamia yang berada di lembah sungai Eufrat Tigris. Peradaban India. Peradaban India ini berada dan berkembang di tepian sungai Indus, dibuktikan dengan penemuan reruntuhan kota Harappa dan kota Mohenjo-daro atau sekarang disebut Pakistan. Politik dan sosial di peradaban India ini terbentuk sekitar 2800 tahun sebelum Masehi dengan mata pencaharian utama bertani, juga berternak seperti sapi, kerbau, dan babi. Pada peradaban ini dapat dilihat adanya tata kota yang rapi, pemerintahan yang efisien yang mengutamakan kualitas kesehatan, serta kemudahan warga
untuk mengikuti ritual-ritual keagamaan. Di kota Harappa, Mohenjo-daro, dan Rajagashi, perencanaan kota juga termasuk sistem sanitasi kota dan penggunaan teknik hidrolis seperti penggunaan toilet siram atau flush toilet pemerintahan. Sebagian arkeolog berpendapat bahwa pemerintahan pada peradaban ini dibagi menjadi dua, sesuai atau berdasarkan wilayah kota yang memiliki wilayah administratif atau dihuni raja dan para bangsawan, serta wilayah pemukiman yang dihuni orang biasa, dengan pemberian tembok tinggi dan saluran air yang tertutup. Namun, sebagian arkeolog juga mengatakan bahwa pada peradaban ini tidak ada penguasanya sama sekali, dan warganya hidup dengan status sosial yang sama, hingga datangnya bangsa Arya dari Asia Tengah. Masa ini disebut juga dengan zaman Weda pada 1800 hingga 600 tahun sebelum Masehi. Bangsa Dravida sendiri, atau disebut juga bangsa Arya, adalah peternak nomaden yang membawa 4 buku suci yang disebut Weda. Pencampuran budayanya memunculkan tradisi-tradisi baru yang menjadi awal mula agama Hindu dan melahirkan perbedaan kasta manusia, yaitu Brahmana meliputi pendeta dan pemuka agama, Ksatria meliputi raja dan bangsawan, Waisya yang meliputi pedagang dan pegawai, dan yang terakhir Sudra adalah rakyat biasa. Lalu, pada tahun 500 sebelum Masehi, lahirlah agama Buddha atau disebut zaman Buddha yang berada pada masa 500 sampai 300 tahun sebelum Masehi. Yang dimulai ketika putra raja Sudodana, yaitu Siddhartha, menafsirkan Weda dari sudut pandang logika sebagai jalan mendekatkan diri pada Tuhan. Lalu, lahirlah Kekaisaran Maurya dari tahun 322 sampai 185 sebelum Masehi yang bercorak agama Hindu dengan Siddhartha sebagai kaisar pertamanya. Kekaisaran Maurya mengalami masa keemasan pada masa Chandragupta II pada tahun 376 sampai 415 sebelum Masehi. Bahkan dianggap sebagai negara terkuat di Asia hingga berakhir di tahun 600 Masehi. Kepercayaan. Pada awal peradaban di tepian Sungai Indus, kepercayaan yang berkembang bersifat politeisme. Hingga bangsa Dravida datang, maka lahirlah agama Hindu dan agama Buddha pada tahun 1800 sebelum Masehi sampai dengan 600 Masehi. Peradaban Cina. Peradaban Cina ini berada dan berkembang di sekitar lembah Huanghe atau Sungai Kuning. Ekonomi sosial. Pada masa dinasti Shang, mata pencaharian utama penduduk Cina adalah bertani, beternak, dan menangkap ikan. Pada masa dinasti Zhou, mata pencahariannya berkembang menjadi penenun, pedagang, pengrajin, penembang kayu, dan buruh. Sementara pada dinasti Qin, mata pencaharian utama penduduk adalah petani dan penenun. Dalam kehidupan sosial masyarakat Cina kuno, diatur dalam aturan feodalisme, di mana rakyat wajib membayar pajak dan upeti pada bangsawan. Pemerintahan. Ada 2 sistem pemerintahan yang dianut kenegaraan Cina kuno, yaitu sistem pemerintahan feodalisme. Dalam sistem ini, kaisar dianggap sakral karena sebagai utusan dari dewa langit. Karena itu, kaisar tidak layak mengurusi politik ataupun secara langsung dalam urusan negara. B. Sistem pemerintahan unitaris. Nah, dalam sistem ini, negara berpusat langsung di tangan kaisar yang menangani urusan politik dan kenegaraan. Ada 6 dinasti yang terkenal dalam sistem pemerintahan unitaritas, yaitu 1. Dinasti Shang, Kota Anyang, sebagai pusat kota tertua dan terpenting di Cina pada masanya yang ada di dekat Sungai Kuning. Pada dinasti Shang ini, diberatkan pada bidang militer dengan berkuda dan memanah sebagai keahlian prajurit. Pada dinasti ini, masyarakat memuja dewa bernama Dewa Shangti atau yang artinya Dewa Langit. 2.
Dinasti Chong. Di dinasti ini, sistem pemerintahan berpusat di kota Chang'an. Dinasti ini didirikan oleh Zhou Wuwang. Dan pada masa ini, raja-raja menyerahkan tugas pada para bangsawan dengan imbalan sebidang tanah, atau yang biasa disebut bazal. Ketiga, dinasti Qin atau Qing. Di dinasti ini, sistem feodalisme dihapus beserta dengan sistem bazal. Sebagai gantinya, dibentuk provinsi-provinsi yang dipimpin gubernur dan bertanggung jawab langsung pada kaisar. Raja yang terkenal adalah Kaisar Qin Huangdia yang dikenal sebagai Kaisar Kuning. Pada masa dinasti Qin inilah mulai dibangun tembok besar Cina atau The Great Wall of China yang dikerjakan selama kira-kira 18 abad dan selesai pada masa dinasti Ming. 4. Ada dinasti Han. Raja yang terkenal adalah Han Wuzi dengan agama Konfusianisme yang sekarang disebut Konghucu dijadikan agama negaranya. Yang kelima, ada dinasti Tang atau dinasti Shu. Didirikan oleh Li Shimin yang terkenal dengan nama Tiang Tai Seng, dan ia juga membuat dinasti Tang mencapai pada masa kejayaannya. Ada juga tindakan-tindakannya yang menarik perhatian rakyatnya, seperti dikeluarkannya undang-undang pembagian tanah, membuat peraturan-peraturan pajak, membagi kerajaan Cina menjadi 10 provinsi. Di dinasti ini juga mengalami kemajuan yang baik pada bidang seni syair maupun lukis. Yang keenam mana dinasti Shung atau dinasti Song. Pada masa ini, kerajaan Persia berkembang dengan baik. Pada masa ini pula, Tiongkok diserang dan berhasil diduduki oleh bangsa Mongol di bawah pemimpinan Genghis Khan. Namun, berhasil direbut kembali oleh Tiongkok. Pada masa ini, Tiongkok juga diserang bangsa Manchuria. Ada juga dinasti-dinasti lain setelah dinasti Song, yaitu dinasti Yuan, dinasti Ming, dan terakhir dinasti Qing. Filsafat dan kepercayaan. Filsafat berkembang pada masa dinasti Zhou dan lahirlah 3 ahli filsafat Cina, yaitu A. Ajaran Lao Tzu atau Taoisme. B. Ajaran Konghucu yang berdasarkan Tao juga. Dan yang ketiga, ada ajaran Meng Tzu yang merupakan anak murid dari Konghucu. Ajaran mereka pun dibukukan oleh diri sendiri maupun para pengikutnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat Tiongkok memiliki banyak ahli astronomi atau ahli perbintangan yang membuat penemuan tangga yang lebih akurat untuk membantu kegiatan pertanian, pelayaran, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu, Tiongkok juga membuat atau mengembangkan seni pada media-media besar. Contohnya, seni bangunan Cina kuno, seperti tembok besar Cina atau The Great Wall of China, kuil Dewa Langit, dan Istana Kaisar. Peradaban Mesopotamia ini terletak di antara 2 sungai, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris, yang sekarang menjadi Republik Islam Iran. Ada beberapa bangsa yang pernah mendiami Mesopotamia, yaitu yang pertama adalah Sumeria. Sumeria ini adalah bangsa pertama yang mendiami Mesopotamia, yang berasal dari daerah sekitar Susa, dengan kota-kota yang menyerupai Mohenjo-daro, Harappa di India. Bangsa Sumeria memiliki mata pencaharian petani dan peternak, dengan hasil utama pertaniannya adalah gandum. Orang-orang Sumeria menciptakan sistem penulisan cuneiform, juga membangun sebuah bangunan bernama zigurat, serta menciptakan cermin yang terbuat dari logam. Sementara, kekuasaan tertinggi kerajaan dipegang oleh seorang pendeta raja yang sering disebut patesi, bernama Ur-Nanshe, dengan sistem kepercayaan politeisme. B. Akkadia. Bangsa Akkadia ini berasal dari padang pasir di utara Mesopotamia, di rumpun sengit. Ekonominya bersumber dari pertanian, dengan kebudayaannya yang meniru semua kebudayaan bangsa Sumeria yang dipimpin oleh Sargon. Lalu, kekuasaannya runtuh pada tahun 2100 sebelum Masehi. C. Babilonia. Bangsa Babilonia juga berasal dari rumpun semit, lalu menyerang bangsa Sumeria dan Akkadia.
Kehidupan ekonominya adalah pertanian dan perdagangan, dengan kebudayaan stela atau batu ukir yang digunakan untuk peringatan suatu peristiwa. Pemerintahannya dipimpin oleh Hammurabi, dengan inti mata diganti mata dan gigi diganti gigi bagi pelaku kejahatan. Yang keempat ada Assyria. Bangsa Assyria mempelajari astrologi atau kemahiran meramal nasib dan kejadian-kejadian di dunia dengan mempelajari letak bintang-bintang. Bangsa ini juga memiliki perpustakaan. Penguasa paling kuat pada masa Assyria adalah Raja Adad Ninari I yang hidup dari tahun 1770 sampai 1750 sebelum Masehi, yang diberi gelar raja di atas segalanya. Yang terakhir ada Babilonia Baru. Pada tahun 625 sebelum Masehi, pemerintahannya diambil oleh Raja Kaldea yang bernama Nabopolassar. Masyarakat Babilonia Baru hidup dengan bercocok tanam dengan sistem pangeran yang sudah baik. Teknologi di masa ini dibuktikan dengan dibangunnya taman gantung, yaitu taman yang berada di atas kota, dan memiliki kepercayaan politeisme atau menyembah banyak dewa. Peradaban yang ketiga, peradaban awal Afrika. Peradaban Mesir kuno atau Afrika dibagi menjadi 3 periode, yaitu zaman kerajaan lama, zaman kerajaan pertengahan, dan zaman kerajaan baru. Kehidupan sosial pada masyarakat Mesir kuno terbagi menjadi beberapa kelas yang memiliki budaya sistem tulisan yang disebut hieroglif, dengan masyarakat Mesir kuno yang memiliki kepercayaan pada politeisme. Masyarakat Mesir kuno sudah memiliki sistem kalender yang didasarkan pada peredaran matahari, menemukan rumus matematika sederhana untuk perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan, serta menemukan sistem pengawetan mayat atau mumifikasi, dan membangun bangunan besar seperti piramida, sphinx, dan obelisk. Selanjutnya, peradaban awal Eropa. Peradaban awal Eropa dibagi menjadi 3 masa, yaitu 1. Peradaban Pulau Kreta. Berawal dari kelompok-kelompok masyarakat, lalu berkembang menjadi kota atau polis. Segala peraturan pada peradaban Pulau Kreta ini dibuat dan ditetapkan oleh raja, dengan masyarakat Pulau Kreta yang menganut kepercayaan politeisme. Yang kedua, ada peradaban Yunani. Peradaban Yunani dibagi lagi menjadi 2, yaitu peradaban Sparta yang dibangun oleh bangsa Doria dan dipimpin oleh seorang raja, serta peradaban Athena yang dibangun oleh bangsa Ionia dan dianggap sebagai pelopor dasar sistem demokrasi. Yang ketiga, ada pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi ini juga dibagi menjadi 3 pemerintahan, yaitu 1. Pemerintahan kerajaan pada tahun 753 sampai 509 sebelum Masehi. Masa pemerintahan republik pada tahun 509 sampai 27 sebelum Masehi, dan masa pemerintahan kekaisaran yang berlangsung pada 27 sebelum Masehi hingga 275 Masehi. Nah, masyarakat Romawi dibagi menjadi golongan plebia dan patrisia, menganut kepercayaan animisme dan politeisme. Masyarakat Romawi juga menemukan alat khusus yang digunakan dalam operasi bedah, serta memadukan arsitektur pembangunan Yunani, Persia, dan Etruska. Nah, ada beberapa peninggalan nih dari peradaban Eropa, seperti pemikiran para filsuf, seni bangunan dengan sistem pelengkungan, dan sistem kalender yang sekarang kita pakai. Dan yang terakhir, ada peradaban awal Amerika. Peradaban awal Amerika dibagi menjadi 3 peradaban, yaitu A. Peradaban Maya. Peradaban Maya ini dipengaruhi oleh peradaban Teotihuacan di Meksiko Tengah, dengan mengadopsi konsep negara kota seperti Mesopotamia dan Yunani kuno. Mereka menerapkan sistem kelas sosial dengan bangsawan, prajurit,
pendeta dan pejabat sebagai kelas teratas dan rakyat jelata sebagai kelas terbawahnya. B. Peradaban Aztec. Di peradaban Aztec, pemerintahan dikuasai raja yang dianggap sebagai dewa dengan sistem hukum yang kompleks. Kondisi sosialnya merupakan pertanian yang dilakukan di Chinampa atau Pulau Buatan dan menganut kepercayaan politeisme. Bangsa Aztec memiliki pengetahuan cukup tinggi dalam ilmu hidrologi atau pengairan. Bangsa Aztec jugalah yang mengembangkan sistem kalender yang mengatur satu tahun terdiri dari 365 hari. Dan yang terakhir ada peradaban Inca. Kemajuan peradaban ini sangat dipengaruhi pemimpin kerajaan atau Sapa Inca dengan Pachacuti sebagai salah satu Sapa Inca paling terkenal. Peradaban ini menganut kepercayaan dengan matahari sebagai dewa tertinggi. Peradaban ini belum mengenal tulisan, namun menggunakan kuipu atau sebuah kawat dengan simbol yang menandakan informasi tertentu untuk menyimpan informasi. Kota Machu Picchu adalah bukti dari kemajuan peradaban Inca ini yang dibangun di puncak gunung pada ketinggian 2.350 meter dari permukaan laut. Nah, sekian presentasi saya tentang peradaban awal dunia. Saya minta maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.